Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum video ini dimulai, saya perlu tegaskan bahwa sampai sejauh ini, semua video yang pernah saya sampaikan tentang masalah kedatangan Imam Mahdi, baik yang menghasilkan bilangan 2022, 2026, 2032, dan tahun-tahun lainnya, adalah berbagai alternatif teori tentang kedatangan Imam Mahdi berdasarkan berbagai riwayat menurut pandangan saya sewaktu membuat video tersebut, yang tentu saja dibatasi pengetahuan dan pengertian saya di waktu itu. Namun, seiring dengan bertambahnya pengertian dan dalil dari beberapa hadis dan athar, kini keyakinan saya tentang waktu kedatangan Imam Mahdi akhirnya mengerucut menjadi satu pilihan saja, atau dua pilihan dengan satu alternatif terdekat agar tetap waspada dan tidak membunuh harapan. Keyakinan tersebut sebenarnya mulai dibangun ketika saya membuat video tentang dua nama Imam Mahdi dan turunnya wahyu kepada Rasulullah atau peristiwa nuzulul Quran sebagai awal patokan perhitungan. Ini akhirnya sangat memudahkan di saat saya baru mengetahui beberapa waktu yang lalu tentang adanya satu hadis Rasulullah yang terang-terangan menyebutkan nama Imam Mahdi beserta waktu kemunculannya. Penyebutan waktu kemunculan Al-Mahdi sebenarnya sangat logis, karena ini merupakan perkara yang sangat penting yang hanya merupakan tanda-tanda sebelum hari kiamat dan bukan bagian dari hari kiamat yang tidak diketahui waktunya. Sehingga wajar bila hal ini disebutkan. Tetapi pemberitahuan Rasulullah ini pun hanya berguna bagi mereka yang menerimanya dan berusaha meneliti apa yang beliau maksudkan. Kalau hadis itu sudah ditolak sejak awal dengan berbagai alasan, maka saya sarankan cukup untuk disimak saja. Toh ini perkara yang sangat simpel dan mudah dibuktikan oleh waktu. Jadi kebenaran atau kekeliruannya akan terungkap kelak. Hadis Nabi ini berasal dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana Rasul khamsu wal ishrina wal mi'atain, nada munadin minas sama." Apabila telah mencapai Rasul atau kepala 25 dan 200, berserulah penyeru dari langit. Ala ayuhan nas, innallaha qad qata'a muddatal jabarina wal munafikina wa adbaihim. Ketahuilah wahai manusia, sesungguhnya Allah telah memutus masa para penguasa Jabar dan kaum munafik serta pengikut mereka. Wa waliyukumul jabiru, jabaru ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa waliyukumul jabiru khairu ummati Muhammadin. Dan menggantikan kalian dengan al-jabir yang akan memaksa hati umat Muhammad. Atau dalam teks lain, sebaik-baik umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilhaquhu bi Makkah, fa innahul mahdi, wasmuhu Ahmad bin Abdullah. Temuilah dia di Mekah, karena dia adalah Al-Mahdi, dan namanya adalah Ahmad bin Abdullah. Berbagai hadis dan athar tentang bilangan 200, termasuk berita kemunculan Al-Mahdi di atau setelah 200, secara ironis dan menyedihkan sebenarnya sudah ada di awal generasi Islam, bahkan di kitab yang lebih tua dari kitab hadis Bukhari dan Muslim, yaitu kitab Al-Fitan yang dikumpulkan oleh Syekh Nuaim bin Hamad. Kitab itu juga tidak hilang, bahkan tetap ada dan menjadi rujukan. Hanya saja teks itu lama-kelamaan diabaikan dan lebih memilih teori-teori kemunculan Al-Mahdi berdasarkan momentum yang disukai atau yang paling dekat. Bahkan sebagian menganggapnya bukan hadis Rasulullah. Bilangan 200 yang disebutkan di hadis ini mempunyai kontroversi tersendiri. Walaupun didukung sejumlah riwayat yang menyebutkan bilangan serupa, namun ini tidak cukup dijelaskan dengan sepatah atau dua patah kata. Karenanya sebelum dijelaskan panjang lebar suatu saat nanti, poin terpentingnya adalah 200 itu bukan 200 Hijriah ataupun bukan tahun 225 Hijriah. Tentu saja karena tahun itu sudah lewat, dan Imam Mahdi yang disebutkan di bayat di Mekah dan bernama Ahmad bin Abdullah tidak muncul di tahun Hijriah tersebut. Daripada menganggap hadisnya salah, sebenarnya letak kesalahan itu ada pada mereka yang menganggap bilangan itu merupakan sebuah tahun Hijriah, yang akhirnya berbuntut pada kekeliruan dan penyimpangan yang menyusul berikutnya. Di antaranya, beberapa kelompok Syiah menganggap Imam Mahdi sudah lahir di sekitar tahun Hijriah tersebut, dan terus menantikan kehadirannya. Sementara sebagian peneliti hadis menyalahkan berbagai riwayat tentang bilangan 200 dan sejenisnya dan dianggap sebagai batil atau tertolak karena tidak sesuai dengan kenyataan dalam tanda kutip. Padahal kenyataan yang dimaksud adalah sebuah ilusi dari pandangan subjektif berdasarkan anggapan bahwa itu bilangan tahun Hijriah.
Memang siapa suruh menafsirkannya dengan bilangan tahun Hijriah? Ketika fakta menunjukkan bahwa sistem tahun Hijriah belum ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun tentu saja ada sebagian kaum muslimin yang menerima bilangan-bilangan tersebut dan mencoba menemukan maksud yang sebenarnya. Secara singkat, bilangan semacam 200 yang ditemukan dalam sejumlah riwayat diasumsikan merupakan rangkaian yang kesekian dari urutan suatu kumpulan tahun. Kumpulan tahun ini mirip dengan sistem windu dalam perhitungan Jawa yang menganggap satu windu adalah 8 tahun. Bedanya kumpulan tahun dalam hadis tersebut jumlah tahunnya bukan 8, melainkan bilangan lain. Andai itu 7, maka maksud 200 artinya kumpulan 7 yang ke-200. Boleh dibilang, hadis ini menggunakan dua sistem perhitungan yang dipakai untuk menjelaskan waktu kedatangan Al-Mahdi, yakni dengan cara pembilangan secara jelas dengan metode awal 100 tahun yang ditunjukkan dengan penyebutan Ra'su yang ke-25, dan cara lain yang hanya diketahui oleh yang mengerti maksudnya. Cara lain yang misterius ini dipakai untuk mengkonfirmasi di ratusan tahun yang mana bilangan 25 itu bisa berada dalam urutan sebuah kumpulan tahun yang ke-200 yang pastinya terjadi hanya satu kali saja. Bagian kalimat yang menyebutkan frasa Ra'su ke-25 itu sudah hampir pasti benar dan bisa dibuktikan ke publik karena mempunyai standar yang sama atau lebih mudah dipahami. Sementara bagian yang menyebutkan 200 tetap akan jadi bahan perdebatan karena publik tidak mempunyai pandangan yang sama terhadap apa yang dimaksud dengan bilangan ini. Karenanya untuk sementara, saya akan lebih memilih menyebutkan hasil dari apa yang dimaksud bilangan 200 dan sejenisnya saja tanpa penjelasan yang detail. Ini berbeda dengan penjelasan dari pengertian Ra'su yang lebih mudah diterangkan. Ra'su artinya kepala atau permulaan, yang dipakai dan terkait dengan hadis yang menceritakan tentang kedatangan Mujaddid di tiap kepala atau awal 100. Artinya pada tiap 100 tahun, seorang pembaharu atau Mujaddid akan muncul di rentang tahun ke-1 hingga sekitar tahun ke-33. Dan Imam Mahdi sebagai Mujaddid juga akan datang dengan cara demikian, yang ternyata disebutkan di kepala yang ke-25. Artinya Imam Mahdi akan muncul pada tahun yang ke-25 sejak awal sebuah abad. Apabila ratusan tahun itu dianggap abad dalam sistem Hijriah, maka ini sudah tak mungkin untuk ratusan tahun Hijriah yang sedang kita alami. Karena tahun 1425 Hijriah yang jatuh pada tahun 2004 hingga 2005 Masehi tentunya sudah lewat dan ternyata tak terjadi apa-apa. Peluang terdekatnya sekarang cuma dua dalam dua sistem perhitungan Samsiah. Pertama, apabila menggunakan sistem Samsiah kalender Masehi, maka peluang terdekat kemunculan Imam Mahdi akan terjadi di tahun 2025 hingga 2026 Masehi, bila dihitung dari tahun 2000 atau 2001 sebagai awal abad. 2000 tambah 25 sama dengan 2025. 2001 tambah 25 sama dengan 2026. Namun ini tidak saya jadikan sebagai pilihan utama, meskipun bisa dijadikan sebagai alternatif harapan yang terdekat tentang kedatangan Imam Mahdi. Pilihan terdekat kedua yang saya jadikan sebagai pilihan utama adalah perhitungan berdasarkan patokan turunnya wahyu atau nuzulul Quran yang bermula di bulan Agustus tahun 610 Masehi atau tanggal 17 Ramadan tahun 12 sebelum Hijriah. Yang apabila ditambahkan 1400 kemudian, maka permulaan abadnya akan jatuh pada bulan Agustus tahun 2010. 610 ditambah 1400 sama dengan 2010. Ini adalah permulaan abad yang sebenarnya di masa kita bila dihitung dari peristiwa nuzulul Quran. Di sini dengan mudah kita mengetahui bahwa peristiwa kemunculan Imam Mahdi akan terjadi pada 2010 ditambah 25, yakni 2035, atau di rentang Agustus 2035 hingga Agustus 2036. Pada perhitungan yang juga dimulai dari nuzulul Quran, siklus 7 lebih yang 200 jatuh pada rentang tahun 2032 hingga 2039 Masehi. Di sini, Imam Mahdi yang disebutkan muncul pada tahun yang ke-25 dari sebuah ratusan tahun yang jatuh pada tahun 2035 hingga 2036, ternyata benar-benar tepat berada dalam kisaran siklus 7 lebih yang ke-200 atau tahun 2032 hingga 2039.
Bahkan dengan catatan rentang tahun 2035 hingga 2036 merupakan tahun keempat dari siklus 7 yang ke-200. Artinya 2032 ditambah 4 sama dengan 2036. Ini maksud sebuah asar dari Abu Kubail yang menyebutkan Ijtima'un nasi alal mahdiyyi sanata arba'in wa mi'atain. Qala Ibnu Lahiyah bisa bil ajami, laisa bisa bil arabi. Manusia akan berkumpul pada Al-Mahdi pada tahun 4 dan 200. Ibnu Lahiyah berkata, bilangan ini diketahui dengan perhitungan orang ajam atau bukan Arab, dan bukan dengan hisab atau perhitungan orang Arab. Artinya manusia akan berkumpul pada Al-Mahdi pada tahun keempat dari siklus ke-200. Siklus 200 ternyata dimulai dari tahun 2032, maka tahun keempat dari 2032 jatuh pada 2036, atau 2035 hingga 2036. Pernyataan Ibnu Lahiyah ini juga merupakan sebuah petunjuk dari generasi awal Islam yang akhirnya benar-benar terbukti bahwa pengungkapan misteri bilangan 200 dan sejenisnya hanya bisa dilakukan dengan cara perhitungan orang ajam atau bukan Arab, dan bukan dengan cara hisabnya orang Arab. Artinya dengan cara perhitungan samsiah dan sistem kumpulan tahun semacam ini. Dan bukan dihitung secara biasa dengan perhitungan tahun hijriyah yang umum dilakukan pada waktu itu. Di sini juga harus ditandaskan bahwa bukan tahun hijriyahnya yang salah, tapi metodenya memang harus dilakukan dengan cara seperti itu. Beberapa generasi awal Islam, baik Abu Kubail, Ibnu Lahiyah, hingga penulis kitab Al-Fitan, Nu'aim bin Hamad, nampaknya mengenali metode ini. Terbukti Syekh Nu'aim bin Hamad tetap mengumpulkan riwayat-riwayat tentang bilangan tersebut pada kitabnya Al-Fitan, walau sebagian bilangan-bilangan yang disebutkannya telah lewat. Ini hanya bisa diasumsikan sebagai keyakinan beliau bahwa bilangan-bilangan itu ditujukan untuk sebuah masa depan. Wallahu a'lam bishawab.